dengan Lause. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Materi kita naklah hari ini adalah PKN. Kalian bisa buka bukunya halaman 39. Ya, di sana ada pembahasan tentang tolong menolong 45 dan 48. Seperti biasa ditulis lagi naklah supaya lebih mudah dalam memahaminya. Nah, perhatikan ya, apa itu tolong menolong? Coba kita lihat nomor 1. Tolong menolong artinya saling membantu sesama yang mengalami kesulitan. Contohnya apa ya? Misalnya tuh kalau kalian masuk sekolah, kemudian teman kalian misalnya ada yang ketinggalan pensil, ada yang ketinggalan pulpen misalnya. Nah, bagaimana cara kita menolong? Kita yang punya banyak, misalnya kita punya 5 ya, nah kita pinjemin ke dia 1 atau kita kasih ke dia. Nah, itu salah satu cara tolong menolong. Nah, itu akan mendapat kemarin kalau kaitannya dengan sila pertama dengan ketuhanan, berarti kita akan mendapatkan pahala akibat saling tolong menolong. Kemudian tolong menolong dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi tolong menolong itu kan misalnya kita di kelas, hanya tolong menolong di kelas. Misalnya di rumah tidak perlu dengan adik atau dengan kakak. Nah, itu salah. Tapi kalau tolong menolong itu dimanapun kita berada, kita harus terus menolong orang lain, apalagi orang itu sangat membutuhkan kepada pertolongan kita. Kemudian tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Nah, ternyata tolong menolong itu juga kewajiban manusia. Arti kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh kita tinggalkan. Misalnya melihat orang kesusahan atau melihat orang kelaparan, dibiarkan saja. Nah, sedangkan kita misalnya punya uang banyak, punya makanan berlebih, nah itu tidak benar naklah. Jadi kita harus menolongnya. Kemudian jika kita suka menolong akan memiliki banyak teman dan membina hubungan baik dengan semua orang. Jadi kalau kita itu suka menolong dengan siapa aja, kita pasti memiliki banyak teman. Kita tidak akan dimusuhi orang. Kemudian kita akan terus berhubungan baik dengan orang itu, dengan orang lain pun kita akan tetap terus berhubungan baik karena akibat kita tadi suka menolong orang lain. Kita menolong orang lain, misalnya waktu ini mungkin 1 bulan ke depan kita ada juga perlu bantuan misalnya. Nah, nanti Tuhan yang akan menggantikan pertolongan kita itu berkat kita juga menolong orang lain. Menolong pun jangan berat hati, misalnya dipaksakan jangan, tapi menolong dengan tulus dan ikhlas. Kemudian lagi contoh tolong menolong adalah memberikan buku cerita misalnya yang sudah tidak dibaca tapi masih layak kepada teman yang memerlukan. Contoh di sekolah misalnya karena kalian masih belajar, misalnya kalian kan banyak punya buku tuh, koleksi buku. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa menolong teman supaya dia juga pintar misalnya seperti kita, punya ilmu pengetahuan seperti kita misalnya, maka dengan cara kita memberikan buku cerita itu kepada teman kita itu. Misalnya contoh lain lagi apa yang mudah, misalnya ada teman yang sakit, bagaimana cara kita menolong? Misalnya tuh kalau di sekolah kita kumpulkan uang misalnya untuk teman, membelikan buah misalnya atau membelikan makanan kesukaannya. Nah, itu juga termasuk tolong menolong orang yang terkena musibah. Nah, kira-kira materi Lause hanya ini tentang tolong menolong. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berguna bagi kita semua ya. Dadah.